لنا رمضان مولانا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى سيدنا اغفر لنا رمضان محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب المصطفى صيلنا واغفر لنا ما مضى نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتح على اليتيم والبلوغ والرسوخ والتوبة النصوح والصلاة والسلام والروح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره وبقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih panjangkan umur kita, sehatkan badan kita sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang istiqamah menjalankan ajaran serta sunnah beliau. Hadirin sekalian jamaah salat subuh Masjid Jami dan ikhwan, ya, setelah beberapa kali absen, alhamdulillah hari ini kita bisa jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Al-Bagir baru sebenarnya minggu lalu udah pulang umroh, cuman karena ada satu lain hal jadi belum bisa hadir pada kali ini. Ya. Mudah-mudahan yang belum bisa umroh insyaallah nyusul. Yang belum pernah berangkat insyaallah berangkat lagi. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana telah diberitahukan sebelumnya, insyaallah kita pada kali ini kita akan tahsinut tilawah. Kita akan memperbaiki bacaan Al-Quran yang mana insyaallah kita mulai dari juz 30, ya, juz 30 yang paling belakang, yaitu dari surah An-Nas. Ya. Ada dua surah dalam Al-Quran, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Sebelum kita masuk ke tahsin, Al-Falaq dan An-Nas, ya, termasuk dalam surah yang disebut dengan 40. Ya. Qul ya ayyuhal
kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. 4 kul. Ada juga bilang sebagai trikul. Ya trikul. Qul hu qul ya qul hu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, khusus untuk An-Nas dan Al-Falaq itu punya sebutan. Ya, punya sebutan, punya julukan, yang mana julukan ini dinamai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Falaq, An-Nas, keduanya disebut Al-Mu'awwidhataini. Ya, Al-Mu'awwidhataini. Apa yang dimaksud Al-Mu'awwidhatain? Al-Mu'awwidhatain itu adalah 2 surah. 2 surah yang kalau kita baca itu akan melindungi kita dari kejahatan bangsa jin dan bangsa manusia, dari kejahatan perbuatan sihir, perbuatan orang-orang yang hasad. Makanya ayat ini adalah ayat termasuk ayat yang sunnah dibaca sebelum tidur. Sebelum tidur kita disunnahkan tuh. Setelah baca doa mau tidur kita baca surah apa? Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Selesai baca surah itu, tiup ke tangan kita. Tiup ke tangan kita, lalu kita usap dari ujung kepala sampai ujung kaki sebisanya kita. Ya, lalu selesai itu kita tiup lagi dan kita sebanyak 3 kali. Jadi tiupnya 3 kali, tiup, usap dari kepala sampai ujung kaki, tiup lagi tangan dari diusap lagi dari ujung kepala sampai ujung kaki sampai 3 kali. Nah, ini adalah bentuk perlindungan kita saat kita mau tidur. Siapa yang ngajarin? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau orang takut sesuatu, ya kadang-kadang kan orang lewat yang dianggap tempatnya angker, ada menunggu di segala macam, baca Al-Falaq, baca An-Nas. Karena 2 ayat ini adalah 2 ayat kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan siapa? Jin. Dari gangguan jin, dari gangguan manusia, dari gangguan tukang sihir, dari gangguan orang-orang yang hasad. Baca, yakin, bacanya dengan yakin, insyaallah. Ya, karena Nabi yang bilang, Nabi yang ngajarin, kita yakin. Ya, karena beliau adalah as-sadiqul masduq, yang benar dan dibenarkan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi kalau ngomong itu semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tuh dia sunnahnya apa tadi sebelum tidur. Banyak kadang-kadang kalau kita tahlil ini, ya kan, tsummal Fatihah wa ayatul kursi wa thalatha min suratil ikhlas wal mu'awwidhatain. Kan gitu kan. Al-Fatihah wa ayatul kursi wa thalatha min suratil ikhlas wal mu'awwidhatain athabakumullah. Kan gitu. Ya, kalau tahlil itu sebut al-mu'awwidhatain. Al-mu'awwidhatain. Apa itu al-mu'awwidhatain? Yaitu surah An-Nas. Ya. Wahakala. Jadi seperti itu. Jadi sini Nabi sangat menganjurkan kita untuk membaca surah tadi Al-Falaq dan An-Nas. Kata Nabi apa? Ya, unzilat alayya ayatun lam yura mithluhunna aw lam nara mithlahunna, ya'ni al-mu'awwidhatain. Aku, kata Nabi, telah turun kepadaku ayat-ayat Al-Qur'an yang aku belum pernah melihat ayat-ayat ini sebelumnya. Apa itu al-mu'awwidhatain? Maksud daripada belum lihat ini apa? Yang mana fungsinya atau manfaatnya atau khasiatnya amat sangat dahsyat. Kalau dibaca oleh orang yang membacanya memiliki manfaat, memiliki khasiat, memiliki fungsi. Untuk apa? Untuk melindungi diri kita dari berbagai macam gangguan makhluknya Allah Ta'ala. Wahakala muqaddimah daripada surah An-Nas. Nah, surah An-Nas sendiri adalah surah yang terdiri dari berapa? 6 halakat, dan ini termasuk surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Apa surah Makkiyah? Apa surah Makkiyah? Ada Makkiyah, ada Madaniyah.
Apa makiyah? Surah yang diturunkan? Kok didiam? Kata Haji surah yang diturunkan di Mekah. Jadi ada menurut ulama ilmu Al-Quran, ada ulama ulumul Quran, makiyah itu apa? Makiyah itu adalah surah atau ayat yang turun sebelum Nabi hijrah. Sebelum Nabi hijrah. Itu. Ya, memang betul ada ulama sebagian mengatakan ayat yang turun di Mekah. Ya, ayat yang turun di Mekah. Tapi yang lebih tepat adalah ayat yang turun setelah hijrah. Kenapa? Karena ketika Nabi Fathu Makkah, ya, ketika Nabi pernah berada di luar kota Madinah, di kota Mekah, di kota lain, turun surat, ya, turun ayat Quran. Jadi ayat Quran bukan turun di Mekah doang, bukan turun di Madinah doang, turun di beberapa tempat yang lainnya. Makanya ulama memberikan pengertian apa? Makkiyah itu adalah surat yang turun sebelum Nabi hijrah, dimanapun tempatnya, ya. Hatta Nabi ke kota Madinah bukan di Mekah, tapi itu ayat turun saat Nabi hijrah, tetap disebut Makkiyah. Sedangkan Madaniyah apa? Madaniyah adalah surat atau ayat yang turun setelah Nabi hijrah, walaupun turunnya di Mekah, walaupun turunnya di luar Madinah, tetap disebut dengan Madaniyah. Kenapa? Karena turun setelah Nabi hijrah. Jadi selama ini kita mindset kita tuh, wah, Makkiyah turun di Mekah, Madaniyah turun di Madinah. Padahal ayat Quran nggak selalu turun di Mekah, nggak selalu turun di Madinah. Pernah juga ayat Quran turun di kota selain Mekah dan Madinah. Itu waktu ulama kita belajar ulumul Quran baru tahu untuk pengertian itu. Oh, ternyata itu. Dan itu adalah pengertian yang dipegang oleh banyak para ulama ulumul Quran. Wah, baik. Ya, 6 ayat. Ya, hafal semua pasti. Masih semua hafal semua dah. Kalau surat An-Nas nih. Ya, tapi kita lihat ya ada beberapa kesalahan orang ya ketika membaca surah An-Nas. Di Quran belum ada semua ini. Masya Allah. Minggu ini masih ditulis nih kalau gitu. Tapi mudah-mudahan minggu depan semuanya udah bawa Al-Quran. Jadi nanti kita enak langsung lihat Al-Quran tanpa perlu ditulis lagi. Gak apa-apa, sekarang kita tulis dulu. Baik, surah An-Nas. Ya. Qul a'udzu bi rabbin nas. Bi rabbin nasi si. Nah, hafal semua, masyaallah. Qul a'udzu bi rabbin nas. Ayat berapa? Ayat pertama. Terus ayat kedua. Sama nasi juga. Terus ayat ketiga. Al-Quran sekarang dicek barangkali ada tulisan Al-Fatihah yang salah. 3.
Ayat ke 5. Akhir. Baik, ayat ke 6. Jadi besok mudah-mudahan semuanya masing-masing udah pegang Al-Quran. Jadi kita langsung fokus kepada bacaan yang ada dalam Al-Quran. Jadi tetap nanti papan tulis cuma nanti kita menulis untuk kaidah-kaidah tajwid dan yang perlu nanti ditulis. Baik, surah An-Nas, surah Makkiyah, turunkan sebelum Nabi hijrah yang terdiri dari 6 ayat. Baik, kita dari awal. Yang pertama ini adalah Qul a'udzu bi rabbin nas. Ya, huruf apa? Qaf. Jangan sampai huruf qaf ini diganti dengan huruf apa? Kaf. Kalau qul pakai qaf, qul artinya katakanlah. Katakanlah. Tapi kalau kul pakai kaf, kul artinya makanlah. Jangan sampai katakanlah diganti sama makanlah. Makan enggak lucu. Kalau makanlah, aku berlindung pada Tuhan ya, Tuhan manusia. Ya, jadi benar-benar harus qati'u, ul langsung. Jangan diseret bacaannya. Kenapa? Karena ada orang sebagian, ini umumnya nih, orang-orang korik tuh yang bacanya maratibul qiraahnya dia apa ya? Lambat. Jadi bukan dibaca ul, tapi dibaca ul. Itu kalau dibaca begitu itu udah panjangin bacaan. Ya, jadi apapun tempo bacaan kita, jangan sampai kalimat ul dipanjangin, karena nggak boleh, rusak jadi bacaannya. Ya, bacaannya rusak. Jadi cepat. Qul a'u, jangan qul a'u, jangan sampai kayak begitu. Jangan sampai qul a'u, enggak boleh. Ya, jadi harus langsung qul a'udzu. Ini ain, ini hamzah, ini ain. Ada kesalahan orang kenapa? Dibaca dua-duanya ain. Qul a'udzu. Enggak boleh. Kenapa? Yang pertama ini huruf hamzah. Jadi pertama a, yang kedua u. Qul a'u. Tuh beda. A'u. Ya. Atau kadang-kadang ada orang salah baca. Apa bacanya? Dua-duanya dibaca hamzah. Qul a'u. Enggak boleh juga. Ya, karena beda. Yang pertama ini adalah apa? Hamzah. Yang kedua adalah ain. Itu. Dan juga kita balik sedikit afwan, kesalahan orang ketika membaca huruf lamnya ini dikolkolah. Harus lamnya itu ditahan. Ujung lidahnya kita tempelin. Kemana? Ke langit-langit bagian depan, jangan dilepas. Kalau dilepas mengakibatkan apa? Suara kita mantul. Jadi qul a'udzu. Jangan sampai qul a'udzu. Salah banget tuh. Gitu. Ya, insyaallah bisa dipahami. Nah, ain harus ada wawu sukun di sini, mad asli atau mad tabi'i. Dibacanya dua harokat. Ya. Kalau dibaca lebih dari dua harokat, itu termasuk apa? Al-lahnul khafi. Kesalahan kecil. Qul a'udzu. Tuh, dipanjangin. Qul a'udzu bi rabbin nas. Jadi dipanjangin. Qul a'udzu. Begitu aja tuh. Itu melebihkan bacaan dari dua harokat. Mestinya kalau ada katakan itu qul a'udzu bi qul a'udzu tuh gitu. Jangan sampai qul a'udzu bi. Nah, itu
Wawnya itu dibaca lebih dari dua harakat. Itu nggak boleh. Walaupun cuma kesalahan kecil, walaupun cuma al-lahnul khafi. Ya, anggap kalau kita baca Quran kita lagi ikut apa? Musabaqah. Jadi kalau kita salah baca kesalahan kecil dikurangin berapa? 1 poin. Kalau kesalahan besar dikurangin berapa? 2 poin. Begitu. Jadi kalau MTQ kayak begitu tuh. Kesalahan kecil nih, mad asli dibaca lebih dari 2 harakat, dikurangin 1. Dikurangin 1. Atau umpamanya ini hamzahnya diganti pakai ain, dua-duanya dibaca ain. Qul la'u khotok jali, salah besar, kurangin poinnya 2. Makin banyak salah, makin banyak poinnya dikurangin, makin jauh dari harapan juara. Itu kalau ikut teknik musabaqah tilawatil Quran. Seperti itu. Ya, baik. Qul a'udzu bi rabbi. Nah, ketika membaca kasrah i, ya kasrah itu kan vokalnya i. Kalau kita mau baca kasrah itu harus yang namanya itmamul harakat. Apa itu itmamul harakat? Menyempurnakan harakat agar jangan sampai bacaan kasrah itu dibaca imalah atau miring. Bagaimana contoh bacaan miring? Qul a'udzu bi rabbin. Salah itu. Kenapa? Harokatnya tidak sempurna. Jadi imalah. Jadi bukan lagi harokat kasrah. Jadi dicondong kemana? Ke e. Mestinya qul a'udzu bi rabbi. I. Jangan sampai bacaannya miring. B. Itu kira-kira harakatnya kasrah bukan itu? Bukan. Gimana? Jadinya miring. Banyak yang kayak begitu baca? Banyak banget. Banyak banget. Ya, banyak banget. Ini sadar nggak sadar? Kenapa? Karena kurang melatih dirinya untuk itmamul harakat, menyempurnakan harakat. Ya, jadi kalau dhammah dia harus mencucu, mulutnya harus monyong. Qul a'udzu bi rabbi. Jadi harakat. Ya. Baik. Nah, kesalahan juga nih. Ya. Ketika huruf ba, ini kan huruf ba nih, banyak bertasydid. Ba-nya ini bertasydid. Nah, ada sebagian orang ketika membaca huruf ba yang bertasydid, dia ba-nya berubah jadi p, bi rob, up. Jadi begitu. Bukan bi rob, bukan ab. Tapi baca ab. Bukan dibaca ab, tapi baca ab. Bi rob. Ini harus ada ba-nya harus jelas. Qul a'udzu bi rabbi. Jadi jangan sampai ba yang bertasydid itu ketika kita mentasydidkan ba-nya, menahan huruf ba-nya, ternyata sifat huruf ba-nya berubah. Jadi apa? Jadi huruf p. Ada orang yang gitu. Ya, kenapa di sini Al-Fakir membahas kesalahan-kesalahan orang? Karena memang itu yang banyak ya dibaca salah oleh orang yang belajar ataupun orang yang baca Quran. Dari mana tahu nih? Kita dengerin orang-orang. Ya, Al-Fakir dengerin orang-orang yang baca. Yang setoran bacaan, baca talaqi langsung. Ya itulah kesalahan-kesalahan yang wajib dihindari. Jadi qul a'udzu bi rabb. Ada bi rabb. Coba kalau p bi rabb habis sudah kurang. Kayak enggak ada huruf ba yang seakan-akan ditahan. Ini ada qul a'udzu bi rabbi tetap jadi
Coba kalau kita panjangin sedikit, Qul a'udzu bi-rabb. Ada. Ba-nya ditahan. Tapi nggak boleh kayak begitu bacanya, langsung. Qul a'udzu bi-rabbin nas. Ini langsung bi-rabbin. Ini apa? Nun musyaddadah. Nun bertasydid. Ya, nun bertasydid dan mim bertasydid wajib dibaca gunnah 2 huruf. Nggak pakai diskon. Kalau dibacanya pakai diskon, kurang lebih dari 2 harokat, masuk kategori al-lahnul khafi, kesalahan kecil. Gimana bacanya? Qul a'udzu bi rabbin nas. Enggak ditahan. Bi rabbin nas. Musikan bi rabbin nas. Jadi qul a'udzu bi rabbin nas. Ditahan, dunia bertasydid ditahan. Ya, perhatiin. Kalau misalnya seandainya satu ayat ini aja kita ada kesalahan, apa kesalahannya? Lamnya dikolkolahin umpamanya, ya, wawnya dipanjangin lebih dari 2 harokat, nunnya nggak dibaca gunnah. Udah ada 3 kesalahan dalam satu ayat. Kesalahan kecil dalam satu ayat. Nah ini yang kita umat Islam, yang kitab kita Al-Quran, wajib kita membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar. Ya seperti ini. Kita coba bareng-bareng ya semuanya. Qul a'udzu bi rabbin nas. Coba 1, 2, 3. Qul a'udzu bi rabbin nas. Kurang ditahan sedikit lagi. 1, 2, 3. Qul a'udzu bi rabbin nas. Seperti itu, bi rabbin nas gitu. Ya, ini ditahan. Nah, nas ini kita mau milih, kita harus milih. Nas kan ini waqaf nih. Waqaf. Nah, kita dari awal harus memutuskan kita mau berapa harokat? 2, 4 atau 6. Kita milih di sini 2, 4 atau 6. Kalau dari awal ayat kita milih 2 harokat, ini kan mad arif disukun. Mad arif disukun itu kan boleh milih 3, ya, boleh milih 2, boleh milih 3 pilihan, boleh milih 2 harokat, boleh milih 4 harokat, boleh milih 6 harokat. Kalau dari ayat pertama kita udah milih 2 harokat, maka sampai ayat yang terakhir wajib hukumnya 2 harokat. Itu namanya mutabaqah, kesesuaian dalam waqaf. Nggak boleh enggak tuh. Itu pun kalau misalnya dalam musabaqah, kalau kita ngacak-ngacak, ayat pertama 2 harokat ujungnya, ayat kedua ujungnya 4 harokat, ayat ketiga ujungnya 6 harokat. Itu juga termasuk kategori al-lahnul khafi, kesalahan kecil. Ini seperti harus akur dua. Umpamanya qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 2 semua. Sampai Baik. Insyaallah bisa dipahami. Baik, coba sekali lagi kita baca ayat pertama pakai tawassut. Ini al-qasr, at-tawassut, at-tul. Dalam istilah itu al-qasr 2 harokat, at-tawassut 4 harokat, at-tul 6 harokat. Itu istilah dalam ilmu tajwid. Baik, kita baca pakai at-tawassut yang 4 harokat aja. Jadi enggak kependekan, enggak kepanjangan. Dan ini yang kebanyakan dipilih oleh para qari tawassut ketika jadi imam. Tapi kalau tarawih kebanyakan pilih al-qasr, cuma 2 harokat. Kenapa ya tarawih? Karena pengennya buru-buru. Baik, kita pakai at-tawassut pertengahan 4 harokat ya. Qul a'udzu bi rabbin nas. Coba 1, 2, 3. Qul a'udzu bi rabbin
nas. Ya, jadi ada temponya. Baik. Nah, terus ayat yang kedua. Ini dibaca maliki atau maliki. Mimnya panjang atau pendek? Pendek. Pendek mimnya. Dan dalam surah An-Nas cuma ada satu riwayat. Riwayat bacaan. Surah An-Nas ayat yang kedua ini ulama ahli qiraat semua sepakat cuma ada satu riwayat mimnya pendek. Malikin nas, enggak ada malikin nas. Kalau ada orang baca malikin nas salah. Khota'nya jali. Salah besar. Beda sama Fatihah. Pada ayat Maliki Yaumiddin. Nah, kalau Maliki Yaumiddin itu ulama qiraat ada dua riwayat. Yang pertama mimnya dibaca panjang, Maliki Yaumiddin. Yang kedua mimnya dibaca pendek, Maliki Yaumiddin. Itu Fatihah punya dua riwayat bacaan. Tapi An-Nas ayat yang kedua riwayat bacanya cuma satu, mimnya pendek. Malikin nas. Okay. Nunnya dibaca gunnah. Dua harakat. Ujungnya dibaca berapa? 4. Malikin nas. Coba sama-sama 1 2 3. Malikin Berarti malikin nas. Coba. Malikin. Jadi mohon besok siapapun yang baca An-Nas, kalau seandainya aneh nih masih dibaca mimnya panjang, dirubah. Karena cuma ada satu riwayat, mimnya pendek. Malikin nas. Coba 1 2 3. Malikin. Nah, nunjuk tetap ditahan. Ya, salah kalau misalnya kita baca Malikin nas, lah Malikin nas sama kan? Bi Rabbin nas, Malikin nas. Tahan semua. Ini yang bertasydid. Coba sekali lagi 1 2 3. Malikin nas. Oh iya. Ayat yang ketiga. Ilahin nas. Gampang ini semua bisa semua insyaallah, tapi ingat sekali lagi Al-Baqir dimanapun mengajar Al-Quran selalu mengingatkan kepada jamaah, ingat mim bertasydid, nun bertasydid, wajib dibaca gunnah 2 harakat. Itu bawel banget. Setiap ngaji, hampir setiap ngaji begitu. Tapi tetap aja yang namanya peserta, ya, yang namanya anak-anak, yang namanya jamaah kadang-kadang lupa. Bahkan lebih banyak lupa ini. Jadi nun bertasydid dan mim bertasydid dibaca apa? Pendek aja. Udah enggak pakai gunnah aja. Oh iya. Ayat 3. Ilahin nas. Coba 1 2 3. Ilahin. Nah, lamnya berapa harakat? Ila 2 harakat. Jangan lebih dari 2. Jangan lebih dari 2. Kalau lebih dari 2, Allah al-khawfi. Kesalahan kecil. Jangan dibaca ilahin nas. Goyang-goyang. Ilahin nas. Jangan mau kemana? Cukup ilahin nas. Coba 1 2 3. Ilahin nas. Baik. Ayat yang ke-4. Min syarril waswasil khannas. Perhatikan di sini min syarr. Nun mati bertemu syin apa? Ikhfa. Ikhfa hakiki awsal. Dalam tajwid ada detailnya lagi, ikhfa hakiki. Jadi bukan min syarri. Karena ikhfa itu enggak baca min. Enggak dibaca eng. Naam dibaca dengung tapi enggak sampai dibaca eng. Enggak sampai dibaca min
syarri la. Ya. Dibacanya min syar. Berapa harokat? 2 harokat. Min syarri. Nah, ini roknya bertasydid dan kasrah. Dalam ilmu tajwid ini bacaannya disebut bacaan tarqiq. Bacaan tipis, bukan bacaan tebal. Makanya dibacanya apa? Min syarri. Nggak dibaca syarri. Kenapa? Karena tarqiq, bukan tafkhim. Beda antara tafkhim dengan tarqiq. Kalau bacaan tafkhim, ra tafkhim itu ada pada bacaan ra yang harakatnya fathah dan harakatnya kasrah. Ra bertasydid fathah atau ra bertasydid kasrah. Syarra. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarra. Baru itu tebal. Tapi ini tipis, jadi syarri. Ini bukan syarri. Berarti ini kalau ada yang baca itu tebal, berarti dia Allah berkhati. Kesalahan kecil. Baik. Lanjut dulu ya. Min syarril waswasil khannas. Coba 1 2 3. Min syarril waswasil khannas. Jadi wawnya berapa harokat? 2 harokat. Jangan lebih dari itu. Jangan min syarril waswasil khannas. Jangan. Min syarril waswasil khannas. 4 harokat lagi ini. Ya, coba sekali lagi kita baca 1 2 3. Min syarril waswasil khannas. Bacanya apa? Ada tertib, ada maratib, ada tempo yang tepat. Sehingga bacaan kita sesuai dengan bacaan para qari, para imam-imam di masjid-masjid besar. Jadi seperti itu. Kelima, ya, alladzi 2 harakat. Ini walaupun ya mati ketemu dengan ya, jangan alladzi, jangan boleh. Digabung seakan-akan apa? Idgham mutamatsilin. Alladzi, enggak boleh. Tetap dibaca 2 harakat. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Coba 1 2 3. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ingat ujungnya semua apa? Nun bertasydid. Sekali lagi kita baca, ayo 1 2 3. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, perhatikan pada kalimat su yang di sini. Ketika kita mengucapkan huruf su, ini penting. Su, sin. Ketika kita membaca sin yang berharakat dhammah, mulut kita dari awal jangan langsung su. Contoh, yuwaswisu itu salah. Kenapa? Karena sinnya itu jadi bercampur baina shad wa sin. Yang betul yuwaswisu su gitu. Jadi jangan monyong, jangan su lah. Kita senyum dulu, su baru begitu. Alladzi yuwaswisu, jadi su tipis. Su bukan su. Beda. Kalau pakai mim ini agak gemah, jadi agak sulit membedakan. Begitu juga ketika kita baca Fatihah. Pada kata-kata mustaqim. Banyak orang baca sinnya, sin sukunnya, mulutnya dimonyongin. Kenapa? Terpengaruh dengan mim yang berharakat
dhammah. Jadi mus salah itu. Ya, jadi sin yang sukun itu dibaca tebal, mulutnya sambil monyong. Kenapa? Terpengaruh dengan mim yang berharokat dhammah. Mestinya ihdinas siratal senyum mestinya ya, jadi jangan banyak orang yang gitu. Itu termasuk al-lahnul khafi, kesalahan kecil. Tapi bisa masuk lahnul jadi, bisa masuk kesalahan besar. Kalau ternyata shadnya kita baca adalah huruf sin yang sukun itu kita baca apa? Jadi huruf shad. Salah itu fatal itu. Itu Pak, fatal. Begitu juga dengan an-nas. Alladzi yuwaswisu gitu loh. Senyum dulu, baru tarik ke depan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Coba 1, 2, 3. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Terakhir gampang ini. Tapi dongnya ada 2 yang harus tahan. Minal jinnati wan nas. Dicoba. Minal jinnati wan nas. Ya, ingat. Nunnya kalau bertasydid apa yang ditahan? 2 harokat. Ya. Kita mau baca pakai nada apapun bebas. Mau nada bayati boleh. Bayati. Ya. Sabah, nahawat, ras, jihadkah, sikah, segala macam boleh. Yang nggak boleh langgam Jawa. Nggak boleh langgam Jawa, ya kan? Ya, nggak boleh langgam Jawa. Karena ada, kalau nggak salah, sebuah hadis, Iqra'ul Qur'ana biluhunil Arab. Bacalah kalian Al-Quran sebagaimana orang Arab baca Al-Quran. Orang Arab baca Al-Quran nadanya ada 7. Bayati, Sabah, Ras, Hijaz, Nahawan, Jiharka, Sika. 7. Nggak ada langgam Jawa. Nggak ada langgam Jawa nggak ada. Ya, dulu Wali Songo membikin Al-Quran dengan langgam Jawa, membuat azan dengan langgam Jawa. Tujuannya apa? Dakwah. Karena orang saat itu apa? Pakai apa itu yang lagu-lagu Jawa itu segala macam. Gamelan. Ya gamelan, terus itu jadi pengen Al-Quran dibikin pakai langgam Jawa, azan dibikin pakai langgam Jawa, sehingga orang Jawa pada saat itu, wah ini apa nih? Kok bukan bahasa Jawa? Ya, bukan bahasa Jawa, tapi kok lagunya lagu Jawa, sehingga mereka penasaran. Ya penasaran sampai ada kalau nggak salah Sunan Kalijaga apa Sunan apa itu bikin apa namanya satu kayak semacam itu, pernah dengar segaten kan? Segaten itu kan asalnya syahadatain, 2 kalimat syahadat. Jadi segaten itu asalnya 2 kalimat syahadatain. Tahu gapura itu asalnya ghafura. Jadi banyak budaya-budaya Jawa ini yang diasimilasi oleh Wali Songo untuk apa? Untuk menarik umat Hindu, Buddha saat itu agar masuk ke dalam Islam. Ya, itu dulu ada tujuannya buat dakwah. Jadi kalau sekarang ya jangan. Walaupun ada sebagian daerah di daerah Jawa, daerah Demak, daerah apa, masih ada. Tapi kalau biarin aja udah. Karena memang di situ dari dulu, dari zaman Wali Songo, azan yang pakai langgam Jawa, sholat juga pakai langgam Jawa. Gitu jangan. Mau beda sendiri imam pakai langgam Jawa. Kita pakai itu aja tadi bayat ya segala macam. Ya, baik. Ayo kita baca bareng-bareng dari awal sampai dengan akhir. Usahakan bacaan tajwidnya yang benar. Perhatikan panjang pendeknya. Ya, perhatikan gunnah atau tidak. Ayo kita baca bismillah. Ayat 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim.
wan nas. Enak gak kalau gitu? Enak, belakang rata tadi kan. Kita bikin berapa halaman? 4 halaman. Dia seperti itu. Nah ini kudu kita latih baca, dengerin, MP3 Al-Quran. Ya insya Allah nanti kita bisa. Nggak ada kata sulit. Yang sulit cuma buat orang yang nggak mau. Allah sudah menjanjikan dalam Al-Quran apa? Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Allah jadikan Al-Quran itu mudah untuk disebut zikir, mudah untuk diucapkan. Fahal min muddakir. Ada yang mau mikir? Tahun 2019 ada program Hafiz RCTI. Ada, mohon maaf, salah satu peserta Hafiz tahun 2019 disabilitas. Otaknya bermasalah. Dokter udah vonis anak ini akan cacat. Tapi subhanallah ternyata ini jadi anak ajaib. Namanya Najah Hudia. Nggak bisa baca, nggak bisa nulis, punya cacat di otak, hafal Al-Quran 30 juz. Cari di YouTube Najah Hudia, Hafiz RCTI 2019. Tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Sekarang umur 12 tahun. Tapi ya bisa baca Al-Quran, bisa hafal Al-Quran 30 juz. Bukan Najah aja, di seluruh dunia, di beberapa bagian dunia ada yang seperti itu. Orang yang Allah takdirkan lahir dengan satu kekurangan, disabilitas, secara fisik maupun secara mental, tapi subhanallah Allah jadikan mereka para penghafal Al-Quran yang mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan insya Allah itu jadi motivasi buat kita semua. Nggak ada karena terlambat buat belajar. Nggak ada udah tua nih, tidak ada udah kaku, nggak ada. Yang penting apa? Yang penting kita mau belajar, mau memperbaiki kesalahan. Itu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini insya Allah bermanfaat buat kita semuanya. Dan kita mohon besok kalau bisa bawa Quran, bawa juz amma sama Quran. Jadi kita atau di belakang banyak Al-Quran. Jadi tinggal ngambil aja di belakang. Jadi insya Allah minggu depan kita baca surah Al-Fatihah insya Allah. Dan sebelum kita dulu dengan berdoa, Al-Bagir mohon bacakan surah Al-Fatihah. Saat ini istri Al-Bagir sedang dirawat di rumah sakit Taules. Ya, dan insya Allah setelah isolasinya selesai akan diperiksa dokter dan kemudian ada dioperasi. Itu operasi usus buntu. Doakan mudah-mudahan Allah akan penyakitnya dan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk saudara-saudara kita semua, mungkin ada kita yang sakit, Allah akan penyakit kita semua. Saudara-saudara kita yang sakit, Allah akan penyakitnya semua. Amin amin ya rabbal alamin. Fatihah ala hadhihi ala kulli insani wa bi shifa bi zawjati Sufyan wali jami' maqdar muslimin Allah ta'ala yashfihi shifaan ajilan ghayra ajil la yughadiruhu saqaman wala alam bijahi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fatihah ala hadhihi ala kulli insani wa ya Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih banyak atas doanya dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Insyaallah kita jumpa lagi minggu depan dalam keadaan sehat walafiat. Wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna 'ala Allah ashrafna wa tub 'alaina tawbatan taghsil kull hawba واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا